Halo semua, gua Indra. Di video kali ini gua akan kembali merekomendasikan salah satu manga yang sering gua baca. Dan masih sama seperti Sakamoto Days, manga yang kali ini gua rekomendasikan fokus ceritanya adalah pembunuhan. Cuman bedanya mungkin manga ini lebih ke revenge ataupun balas dendam. Dan manga yang gua maksud berjudul Jujika no Rokunin. Salah satu manga balas dendam yang bisa gua bilang memberikan experience balas dendam yang kagak nanggung. Bagaimana ceritanya, dan apa yang membuat gua tertarik sampai merekomendasikan manga ini ke kalian semua? Mari kita langsung saja ke pembahasannya. Jujika no Rokunin ditulis serta diilustrasikan oleh mangaka yang bernama Shiryu Nakatake dan pertama kali diserialisasikan pada tanggal 9 Maret 2020 di Besatsu Shonen Magazine. Tapi tak lama kemudian pada tanggal 5 November 2020, serialisasi Jujika no Rokunin pindah ke platform digital bernama Magazine Pocket. Bercerita tentang Urumasun, seorang remaja SD yang mengalami perundungan ataupun pembulian yang parah, bahkan bisa dibilang tidak manusiawi, oleh 5 bocah psikopat yang kayaknya udah pada sakit jiwa. Kelima bocah tersebut memanggil Uruma dengan sebutan subjek percobaan A. Mengapa Uruma dipanggil demikian? Ya karena Uruma ini dijadikan bahan eksperimen oleh bocah-bocah tersebut. Eksperimen apa? Eksperimen untuk mendorong Uruma agar melakukan bunuh diri. Gimana? Dari sana saja udah sakit banget ya kan nih bocah pada. Tapi meskipun sering ditindas dan dibully, Uruma sendiri tidak mau melapor ataupun menceritakan kasus ini baik ke guru ataupun ke keluarganya. Karena menurutnya hal tersebut malah akan menjadi masalah besar lainnya. Selama Uruma masih bisa melihat tawa dan senyuman dari adik kecilnya, tak peduli seberapa berat hal yang Uruma alami, Uruma akan terus berbohong. Namun tentu sejago-jagonya Uruma ngeles, pada akhirnya ada satu kejadian yang membuat Uruma mengaku kalau dirinya seringkali mengalami perundungan. Nah, dari sana orang tua Uruma dengan sigap memindahkan Uruma dari sekolah tempat ia sering dibully ke sekolah lain. Akan tetapi setelah 1 bulan berlalu, terjadilah insiden yang sangat tragis. Para bocah yang sering membuli Uruma datang kembali. Bukan untuk membuli Uruma, melainkan mereka berencana untuk membunuh keluarga Uruma. Singkat cerita, mereka berhasil membuat mobil yang ditumpangi kedua orang tua bersama adiknya Uruma mengalami kecelakaan. Dan tak berhenti sampai di sana, salah satu dari mereka bahkan memukul adik Uruma yang sempat selamat dengan batu. Lalu mereka mengakhiri aksi bejat mereka dengan membakar mobilnya. Psycho banget kan, padahal mereka hitungannya masih bocil. Dari kejadian pembunuhan berencana ini hanya adik Uruma yang masih selamat. Namun kondisinya sungguh mengenaskan. Dia dalam keadaan koma berbalut perban di sekujur tubuhnya. Dan dokter juga mengatakan jika kemungkinan sang adik tidak akan bisa bangun seumur hidupnya. Lantas bagaimana dengan kondisinya Uruma? Tentu saja mengetahui kenyataan tragis tersebut, Uruma awalnya ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Namun ia kemudian teringat dengan kakeknya yang pernah membawa senapan berburu. Dan yap, Uruma menginginkan senapan tersebut, yang tentunya akan ia gunakan untuk balas dendam. Singkat cerita, Uruma pun pindah ke rumah kakeknya dan dia juga berhasil menemukan senapan yang ia cari. Sayangnya di saat itu juga si kakek memergokinya. Dan waktu Uruma ditanyai mengenai senapan tersebut, Uruma mengeluarkan semua amarah dan rasa hausnya akan balas dendam di hadapan kakeknya. Walau si kakek sempat terkejut, tetapi si kakek justru malah berniat mengajari Uruma cara balas dendam yang benar. Jadi ternyata kakeknya Uruma ini bukanlah orang biasa. Dulunya dia adalah mantan penyintas dari Kesatuan Kitayama, sebuah kelompok rahasia Jepang yang ada di era Perang Dunia Kedua. Yang mana kelompok ini sudah terbiasa sekali dalam urusan bunuh-membunuh. Seketika melihat tatapan kosong si kakek, Uruma pun percaya jika apa yang dikatakan kakeknya bukanlah sekedar omong kosong belaka. Dan setelah 4 tahun berlalu, dengan tekadnya yang menggebu-gebu, Uruma sudah siap memberikan balas dendam yang paling menyakitkan terhadap orang-orang yang sudah membulinya dahulu. Gimana? Plot dari chapter 1-nya aja udah gila banget kan? Apalagi chapter-chapter kedepannya. Jadi langsung saja, apa sih menariknya Jujika no Rokunin? Jawabannya adalah Uruma.
Yap, benar. Sosok Uruma alias sang main karakter adalah poin utama yang paling menarik dari Jujika no Rokunin. Gua sangat suka sekali bagaimana Uruma yang awalnya digambarkan sebagai seorang bocah inosen dan tak berdaya, bisa berubah menjadi sosok yang kejam dan tak kenal ampun. Berkat ajaran dari kakeknya, baik itu fisik, skill bertarung, perencanaan, dan pemikiran Uruma, semuanya jadi sangat berkembang secara drastis. Dan hal tersebut dapat Uruma aplikasikan dengan baik pada agenda balas dendamnya. Tentunya karena tujuan Uruma juga sudah sangat jelas ya, yakni balas dendam kepada para pembulinya. Ya, fokus utama dalam ceritanya juga sama, yakni Uruma yang mengincar para bocah laknat yang setelah 4 tahun berlalu malah makin laknat. Cuman apakah hanya sesimpel itu? Ya enggak lah pastinya. Walaupun ujung-ujungnya Uruma selalu berhasil menyelesaikan aksinya dengan cukup sempurna, bukan berarti nggak ada faktor dan konsekuensi yang harus Uruma hadapi dan terima. Ya kalau aksi balas dendam Uruma selalu berjalan mulus dan lempeng-lempeng aja, pastinya bakalan boring banget sih. Terus bagaimana dengan aksi balas dendamnya? Jujur gila banget sih, udah bener-bener pol banget lah. Sebagai gambaran, Uruma ini orangnya nggak bakalan melakukan aksinya sebelum persiapannya belum terpenuhi. Jadi benar-benar prepare banget supaya menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Dan begitu Uruma mulai menjalankan plan ataupun rencananya, itu wadidaw, kayak nggak ada satupun pembalasan Uruma yang bisa dianggap manusiawi. Tak ada satupun kematian yang biasa-biasa saja. Semuanya dibuat mati dengan cara yang paling sadis. Cara yang paling menyakitkan. Gue sendiri nggak bisa tunjukin gambar panelnya kayak gimana, dikarenakan saking sadisnya. Dan gimana ya, rasanya puas aja gitu ketika melihat muka villain-villain bajingan yang menerima balasan yang pantas mereka terima. Yang mana hal tersebut jarang sekali gue temukan di manga-manga ataupun anime lain. Mungkin ada banyak, cuman guanya aja ya yang kayaknya kurang referensi. Lalu untuk para villainnya sendiri, yakni para pembulinya Uruma, setelah 4 tahun berlalu, kelakuan laknat mereka nggak ada yang menghilang. Semuanya masih psycho dan bejat di bidang mereka masing-masing. Sementara untuk side karakternya, kebanyakan sih kerasanya bukan membantu, malah sebaliknya. Kehadiran mereka justru jadi hambatan untuk Uruma. Sebenarnya hal tersebut nggak salah juga sih. Ya karena apa yang dilakukan Uruma sendiri bukanlah perbuatan yang patut untuk dibenarkan. Dan juga itu malah membuat ceritanya kerasa jadi lebih masuk akal dan menarik. Terakhir untuk artnya udah pas banget, bagus, penggambaran scene-scene sadis dan ekspresifnya dapat banget. Dan ya artnya selalu konsisten. Jadi ya kesimpulannya Jujika no Rokunin sangat gua rekomendasikan. Apalagi buat kalian semua yang sedang mencari bacaan balas dendam yang memuaskan. Tapi buat kalian yang berencana baca manga ini, kudu siap-siap mental aja sih. Soalnya selain brutal dan sadis banget, Jujika no Rokunin ini mengandung banyak eksplisit konten lainnya. Termasuk yang dalam tanda kutip. Ya itulah, baca aja sendiri. Ya udah, makasih buat kalian semua yang udah nontonin video ini sampai habis. Sekian, gue Indra dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Janeh.